warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Muhammad Saidi, NIM 1852111024. Di sini saya akan menjelaskan apakah organisasi memerlukan sebuah manajemen. Karena semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, membutuhkan sebuah manajemen. Diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Secara spesifik, ada 3 alasan utama dibutuhkannya sebuah manajemen dalam organisasi, yaitu yang pertama, mencapai suatu tujuan. Manajemen mempermudah pencapaian tujuan organisasi dan pribadi. Yang kedua, menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen menyeimbangkan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, mencapai sebuah efisiensi dan efektivitas. Efisien dan efektivitas merupakan sebuah ukuran prestasi organisasi. Yang selanjutnya ada 4 fungsi manajemen sebagai tugas utama yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer di dalam mengelola sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan ataupun yang dikenal sebagai suatu proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, antara lain planning, proses untuk menentukan sebuah tujuan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang harus diambil ketika untuk dapat mencapainya, meliputi penetapan sasaran, merumuskan tujuan, menetapkan suatu strategi, membuat strategi, dan mengembangkan sumber rencana untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian yang biasa disebut dengan organizing, proses pemberian tugas, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan setiap kelompok untuk menerapkan rencana yang telah dibuat, meliputi penetapan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan siapa yang akan melaksanakan pekerjaan, serta siapa pula yang akan bekerja untuk siapa. Yang selanjutnya adalah memimpin, yang biasa disebut dengan leading, proses menumbuhkan semangat pada suatu karyawan agar suatu karyawan tersebut dapat bekerja dengan baik dan membimbing sebuah bawahan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sesuai rencana di dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, memberikan suatu inspirasi dan memberikan suatu motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasi sehingga seorang karyawan dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh pemimpin tersebut, dan sebuah karyawan akan merasa senang jika pimpinan tersebut memberikan semangat kepada bawahannya tersebut. Yang selanjutnya adalah pengendalian yang biasa disebut controlling, proses mengukur kinerja, membandingkan antara hasil sesungguhnya dengan rencana yang telah dibuat, serta mengambil suatu tindakan koreksi yang diperlukan. Belakangan ini, para manajer mengubah cara mereka melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Perubahan ini diwujudkan dalam sebuah perbedaan antara manajemen lama dan manajemen baru. Manajemen gaya lama menganggap diri mereka sebagai bos, sedangkan manajemen yang baru menganggap diri mereka sebagai sponsor, pimpinan kelompok, ataupun konsultan internal. Beberapa perbedaan lainnya adalah manajer gaya lama mengambil keputusan sendiri, dan manajer gaya baru mendengarkan masukan dari orang lain dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, manajer gaya lama bekerja lebih lama, sedangkan manajer gaya baru bekerja lebih mengutamakan hasil. Perubahan-perubahan dalam manajemen tersebut tidak membuat fungsi manajemen klasik menjadi kuno,
sehingga fungsi manajemen gabungan antara manajemen gaya baru dan manajemen gaya lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat sesuatu terjadi, yang dalam bahasa Inggrisnya making things happen. Yang kedua, menghadapi persaingan, meeting the competition. Yang ketiga, mengorganisir orang, proyek, dan proses, organizing people, project, and process. Selanjutnya, pemimpin, leading. Fungsi-fungsi tersebut tidak menggantikan fungsi yang lama, tetapi dibangun di antaranya. Pertama, membuat suatu terjadi merupakan gabungan dari fungsi merencanakan dan mengendalikan. Untuk membuat sesuatu terjadi, kita harus merencanakan bagaimana mencapai sasaran yang kita inginkan, mengolah informasi dan mengendalikan kinerja, serta melakukan tindakan koreksi jika terjadi penyimpangan. Yang kedua, menghadapi persaingan, mencerminkan pentingnya adaptasi dan pembaruan agar tetap bersaing di tengah pasar global yang telah berkembang seperti saat ini. Yang ketiga, tanpa mempertimbangkan dalam mengorganisasi orang, proyek, dan proses, maka perubahan yang berskala besar tidak akan berhasil. Terakhir, memimpin dengan memperhatikan kesejahteraan karyawannya, maka keberhasilan sebuah kontrak baru bersama karyawan dan sangat memperhatikan keinginan dan aspirasi karyawan merupakan suatu gaya pemimpin yang menyenangkan hati karyawan. Pada akhirnya, karyawan termotivasi dan membuat suatu produktivitas yang tinggi sebagai bukti kesetiaan dan dukungannya. Oleh sebab itu, manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi agar kegiatan organisasi dalam berjalan dengan tata cara yang tepat dan lancar sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, terima kasih.